Kalian tahu nggak, saat kita berjuang setengah mati hanya untuk makan besok, ada 50 orang di negeri ini yang kekayaannya setara dengan kekayaan 55 juta rakyat Indonesia digabung. Jika disimpulkan, kelompok ini menguasai kekayaan milik 18,6% rakyat Indonesia. Menurut studi dari Selios, dalam periode 2019 hingga 2005 saja, kekayaan mereka naik hampir 2 kali lipat dari kisaran 2.508 triliun menjadi 4.651 triliun. Bayangkan, setiap menit, setiap orang dari kelompok elit ini kekayaannya bertambah hingga 9,36 juta, yang setara 4,92 triliun per tahun. Sementara upah para buruh hanya naik sekitar 1,47 rupiah per menit, atau 760 ribu per tahun. Sebuah kontras tajam yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bekerja jauh lebih cepat untuk memperkaya elit dibanding meningkatkan kesejahteraan mayoritas. Lalu dari mana kekayaan mereka berasal? Dari 2019 sampai 2026, porsi kekayaan dari sektor ekstraktif naik dari 40% menjadi hampir 60%. Mereka mengeruk bumi yang katanya milik kita, sementara masyarakat harus menanggung bencana dan bahkan dibiarkan tanpa bantuan yang layak jika menjadi korbannya. Oligarki inilah yang menjadi akar ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan cara membentuk elite capture. Ketika segelintir elit menguasai kebijakan dan sumber daya publik untuk kepentingan sendiri, lewat partai politik, masuk ke pemerintahan, hingga menduduki jabatan publik, mereka menciptakan aturan yang melonggarkan pajak mereka sendiri, dengan secara konsisten menekan upah buruh kita tetap rendah. Inilah yang membuat yang super kaya makin sakti, dan rakyat makin sulit mencari sesuap nasi. Jika tidak ada perubahan struktur ekonomi dan politik, pada tahun 2050, 50 orang ini akan menguasai kekayaan setara 111 juta penduduk Indonesia. Solusinya, tax the rich, karena hanya dengan pajak kekayaan 2% atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan 93 triliun per tahun bagi negara. Pertanyaannya, pemerintah mau nggak bergerak ke arah sana?